Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Pemirsa TVRI berjumpa kembali di program tercinta kita yaitu Serambi Islami edisi di hari Senin spesial bersama Gurunda Dai berjuta pemirsa Kiai Haji Agus Dermawan. Dan alhamdulillah hari ini Allah berikan nikmat buat kita, nikmat iman, Islam dan tambah lagi dengan nikmat untuk menuntut ilmu. Dan tepatnya di hari ini juga kita akan sama-sama belajar menggali tentang apa saja yang terjadi dan di antara tema kita ini adalah tentang Allah tempat bersandar. Dan hari juga sangat bahagia karena di studio sudah hadir ini para jamaah-jamaah yang sangat luar biasa. Dan mereka ini adalah dari rombongan Majelis Taklim Istiqomah Perum Kirana Surya Tangerang, pimpinan Ibu Jamaniat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuh kan kelihatannya semuanya ini kayaknya sama nih, kayak saya 17 tahun semua ya. Masya Allah sehat semua ya ibu-ibu ya. Alhamdulillah, jangan lupa di rumah ya cucian, kompor dimatiin ya, insya Allah. Tapi senang sekali bahagia ya karena jamaah-jamaah ini sangat luar biasa, mereka mempersiapkan diri bahkan sudah siap nanti akan bertanya langsung dengan para narasumber kita. Dan juga alhamdulillah di tengah kita juga sudah hadir, ini yang kita tunggu-tunggu beliau ini, Masya Allah ya dengan kepadatan jadwal syiar dan dakwahnya tapi masih menyempatkan waktu untuk berbagi ilmunya untuk kita semua di Serambi Islami. Dan kita mengenalnya mungkin sebagian dari para pemirsa juga ataupun ibu-ibu jamaah yang di sini kenal beliau ini sudah pasti udah lebih dari puluhan tahun ya, karena kita bisa melihat dengan gaya beliau, dengan performance beliau dalam syiarawanya itu memberikan impresi yang sangat baik kepada para jamaah. Langsung saja kita hadirkan dai berjuta pemirsa yaitu guru kita semua Kiai Haji Agus Dermawan. Assalamualaikum Kiai. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Raka sehat? Alhamdulillah sehat Pak Kiai. Ini kita pakai merah-merah ini. Betul nih janjian kita semua nih ya. Alhamdulillah. Merahnya marun lagi. Marun. Kesukaannya pakaiin kayaknya sukanya marun. Juga kesukaannya masyarakat. Semua sama ibu-ibu dipakai. Ya kita doakan juga pemirsa yang ada di rumah. Ada yang sehat tuh, ya. Alhamdulillah. Tapi ada juga yang kurang sehat, masih melekat nasogestic tube, masih melekat endotracheal tube, masih melekat IV line, central vena pressure. Saya lihat itu di rumah sakit ada elektrokardiografi, kontrol jantung. Ya. Tut ya. Kita doakan apapun yang terjadi, let's baigan bi baigan ala syara' wa dara' masykur, suka dan duka tetap kita bersyukur. Kita doakan biar yang sehat tambah sehat. Amin. Yang kurang sehat Allah berikan kesembuhan. Amin ya Allah. Kesehatan panjang umur. Amin. Berkah dunia akhirat. Allahumma rabbanas azhibil ba'as isbi anta syafi la shifa ila shifauka shifaan taman la yughadiru saqaman. Khusus kepada pemirsa yang kurang sehat Allah berikan kesembuhan, kesehatan, panjang umur. Amin. Keberkahan dunia akhirat. Bagi yang sudah sehat Allah berikan sehat-sehat dan sehat terus insyaallah. Berkah dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ya. Amin. Demikian Pak Raka. Alhamdulillah ini doanya subuh-subuh langsung didoain oleh Pak Kiai. Amin. Semoga Pak Kiai juga kita doakan ya sehat selalu, panjang umur. Dan mudah-mudahan Allah berkahi ke dalam kehidupannya. Amin. 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 Dan selanjutnya juga ada nih kori kita yang selalu menemani kita. Karena beliau pun alhamdulillah sudah melalang buana nih. Bahkan alhamdulillah beliau pun juga mengajarkan kepada para ya anak-anak muda untuk belajar mengenal Al-Quran bahkan tahfidz Quran. Langsung saja kita kenalkan kori kita yaitu Ustadz Asep Syabuddin. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bang Raka. Tambah lagi ya kesibukan ya ngajar. Alhamdulillah berkah doa guru. Masya Allah. Berkah nih ya insya Allah ya. Beliau nambah ilmu, nambah uang, antum nambah uang juga. Amin Allah. Jadi beruang. Beruang. Beruang Kiai. Saya lihat ini tumbennya seragamnya pas banget tengah-tengahnya nih. Iya. Hati jadi marun. Marun. Dia punya merah marun. Ini baru tumben nih. Ya, biasa Iya. batik. Biasanya melanggar. Melanggar.
Oke, nah Pak Kiai dan juga Ustadz Asep juga jamaah juga pemirsa. Insya Allah hari ini kita akan belajar dengan tema kita yaitu Allah tempat bersandar. Tetapi jangan lupa siapkan catatan yang lalu, pulpen kita, Al-Quran kita akan bahas nanti dalam kajian Islam di Islam ini. Dan kita mulai saja langsung kajian kita hari ini dengan yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran. Al-Quran surat Al-Ikhlas ayat 1 sampai dengan 4 yang langsung dibacakan oleh Ustadz Asep Syabuddin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Katakanlah Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa. Allah tempat meminta segala sesuatu. Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Dan tidak ada sesuatu yang setara dengan Allah. Maha benar Allah yang Maha Agung dengan segala firman-Nya. Alhamdulillah kita sudah mendengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran. Semoga Ustadz Asep juga Kiai kita semua pemirsa di rumah ya selalu dapatkan limpahan pahala ketika kita mengamalkan ataupun membaca ayat suci Al-Quran. Dan mudah-mudahan juga ini kita doakan tadi ya para jamaah ataupun para pemirsa di rumah yang saat ini mungkin lagi dalam perjalanan ya safar dan mudah-mudahan semuanya selamat sampai tujuan. Dan langsung saja kita ke bahasan kita yaitu tentang Allah tempat bersandar. Nah ini Pak Kiai mungkin boleh diulas sedikit dengan ayat surat Al-Ikhlas tadi Pak Kiai. Iya, terima kasih Pak Raka dan juga Ustadz Asep Syabuddin. Ibu-ibu kabarnya sehat ya? Alhamdulillah. Kayaknya nggak semangat deh. Sehat semuanya. Alhamdulillah. Cakep. Jadi hari ini kita bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina ni'matal iman wal islam wa bi ni'matil huriyah li biladina Indonesia. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma fasholli wa sallim ala sayyidina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin. Allahumma salli wa sallim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Saudara-saudaraku kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa Indonesia, jamaah umat Islam Indonesia, Serambi Islami TVRI yang dirahmati Allah, kita berdoa pada hari yang indah ini, suasana yang sejuk masyuk. Semoga Allah memberikan keberkahan buat kita dunia dan akhirat. Amin. Saudara, bahwa hidup manusia ini memang pasang surut. Dikala ada bahagia, ada juga derita. Tetapi kita harus patut bertafakur, tadabur dan tasyakur. Berpikir bahwa dunia ini adalah fata morgana, zero sum game, tempat permainan sandiwara yang punya nilai nol, zero. Yang kedua, bertadabur, introspeksi diri bahwa hidup manusia ini pasti punya rona, punya noda dan dosa. Hendaknya yang ketiga, bertasyakur, perbanyaklah kita terima kasih akan nikmat Allah yang telah diberikan yang sebanyak-banyaknya. Oleh karena itu, alangkah baiknya
bahwa hidup yang simple, yang singkat ini, the time of life is short, hendaknya kita bermusyawarah dulu kepada Bapak Ustadz Raka. Apakah lanjut atau break dulu? Lanjut, tapi setelah break dulu Pak Kiai, boleh ya? Oke. Oke pemirsa juga jamaah studio dan pastinya ya pembelajaran kita baru kita mulai. Tapi mudah-mudahan semangat ya kita menuntut ilmu dan mudah-mudahan ini menjadi sebuah pegangan bekal kita nanti di akhir ketika kita menuntut ilmu. Tetap bersama kami di Serabi Islami. Masya Allah, Allah. Alhamdulillahirrabbilalamin, dan kita sudah kembali lagi di studio pastinya dengan sikap sempurna kita duduk dan belajar dan mudah-mudahan Allah berikan cahaya ilmunya untuk kita semua. Dan kita lanjutkan pembahasan Pak Kiai tadi, menarik ya Pak Kiai, baru memulai penjelasan tapi ternyata sudah menjadi sebuah tanda bahwa manusia itu perlu, menurut saya bukan cuma hanya sandaran ya, tetapi adalah pegangan dalam hidup. Mungkin ada disampaikan lagi Pak Kiai? Iya Pak Raka, ibu-ibu sehat? Pokoknya kalau ibu bengong saya tanya sehat gitu aja deh. Bengong lagi. Pak Asep? Alhamdulillah sehat walafiat Kiai. Allah tempat bersandar. Iya. Jadi kalau kita minta sesuatu apapun atau kita curhat, jangan sama orang. Kalau curhat sama orang, 2 kita ngomong nih jadi 5, 5 jadi 10. Tatul aja. Jadi kalau kita curhatnya sama Allah, kita nangis sama Allah, terus kita minta deh, ya. Ud'uni astajib lakum, please ask me, I guarantee. Paham gak sih? Kagak. Bahasa Jawa itu Kiai. Ud'uni astajib lakum, silakan minta, doalah, mintalah kepadaku, please ask me, I guarantee. Astajib lakum, itu pasti Allah kabulkan. Nah di sini Allah tempat bersandar. Kan ada pohon nih, Bu. Ada pohon. Dia di tepi sungai Ciliwung seandainya nih. Karena saya di Kampung Melayu. Masa tepi sungai Nil? Jauh. Tepi sungai Ciliwung ada pohon. Dia bersandar sama batu. Bersandar sama memang sih kuat, tapi pas banjir dia kena air ternyata longsor. Nah pohon yang besar itu longsor, jatuhlah, akhirnya hanyut karena dia bersandarnya dengan batu. Tapi kalau kita bersandar kepada Allah, ini nih ada dalam surat ke 112. Ibu hafal kok ayatnya, tadi Pak Asep sudah baca. Di ayat 1 sama ayat 4. Sampai ayat 4 itu suratul Ikhlas. Surah Ikhlas ini unik. Ibu baca satu ayat, baca satu surat aja, itu thuluthul Quran, sepertiga Quran udah baca. Betul. Kata Nabi nih. Ya. Kita baca 2 suratul Ikhlas aja, itu 2/3 loh. Baca 3 kali suratul Ikhlas itu tamamul Quran. Tamam. Quran itu sempurna. Khatam. Amin dong. Amin. Coba sampai Sayyidina Ali karamallahu wajhah, Ustaz Asep. Iya, baik Kiai. Itu Nabi kan kasih pengumuman tuh. Nih fadilahnya, manfaat suratul Ikhlas nih. Bukan buat ngusir setan aja. Suratul Ikhlas, Trikul. Qul huwallahu ahad. Qul a'udzu birabbil falaq. Qul a'udzu birabbin nas. Bisa aja kamu. Jadi suratul Ikhlas itu pernah Nabi Muhammad SAW memberikan sayembara pengumuman, silahkan kalau kamu suka dengan anakku tersayang, ini Siti Fatimah nih. Perlombaannya baca Quran. Hatam Quran, yang lain pada baca dari awal sampai akhir, capek-capek pemalam, masih belum hatam juga. Tapi Sayyidina Ali dia baca 3 kali baca qul udah hatam. Hatam, masya Allah. Kenapa dihatam? Kan kata Rasulullah sekali 1/3, 2 kali 2/3.
Kalau 3 kali 3/3. Hatam Quran. Hatam. Pinter juga tuh Sayyidina Ali. Cerdas. Masya Allah cerdas ya. Di sini kita udah hafal Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu Ahad. Allahus Samad. lam yalid Walam yulad. wa lam yakul lahu kufuwan Kufuwan ahad. ahad. Ada suara ketok pintu tuh. Oh iya Pak Kiai. Dengar nggak? Iya. Undang Waalaikumsalam tamu kayaknya ya, warahmatullahi Bang wabarakatuh. Raka. Iya. Ini belum selesai nih. Oke, nanti Pak Kiai kita akan lanjut Iya. ke pembahasannya. Karena alhamdulillah para jamaah juga pemirsa, kita hari ini kedatangan nih guru kita yang beliau pun juga sama-sama mau memberikan ilmunya pada kita. Iya, iya. Dan sehari-hari pun beliau sebagai pengasuh Pondok Pesantren Raudhah Al-Lawaidhi Bogor ya, Jawa Barat, dan beliau pun sebagai pendakwah juga. Kita hadirkan langsung yaitu guru kita semua, yaitu Dr. Kiai Haji Izzat Saleh Jailani MA. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Ini yang kemarin ya. Iya, Kiai. Kiai Iza, sehat ya? Kayaknya betah di mari kayaknya. Benar di mari. Iya. Kiai sehat ya. Harus sering-sering Pak Kiai. Amin Kiai insyaallah. Iza, ya. Amin, insyaallah. Silakan. Ya. Alhamdulillah. Masya Allah. Kemarin pakai gamis, sekarang pakai sarung. Masya Allah. Baru sunat Kiai, baru sunat. Sudah sembuh? Belum, ini masih pakai sarung. Oke, Iya, ya, kita lanjut di pembahasan nih Pak Kiai, mungkin tanya dulu nih lah, kalau pelajaran, kalau misalkan kita ya biasa kalau ngaji itu kan ada tuh hafalan-hafalan ya, juz amma 1, 2, 3 pasti para santri atau para murid itu lebih hafal dengan surat-surat trikul ini Pak Kiai. Iya. Nah mungkin sedikit lah dari Pak Kiai Izzat Saleh, bagaimana ternyata Masya Allah banyak ternyata ya kemudahan ketika kita mengenal Allah diantara dengan surat Al-Ikhlas tadi. Mungkin tanggapan dari Pak Kiai Izzat boleh, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina Allahumma Muhammad ibn shalli wa Abdillah, sallim. wa alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Allahu Akbar. Pemirsa TVRI dimanapun berada, yang kita cintai, kita banggakan dan kita doakan mudah-mudahan panjang umur, sehat, afiat. Amin. Guru kita bersama Ki Haji Agus Darmawan, mata'anallah bituli Allah. hayati. Amin. Amin. Ya Allah. Qatarallah bi abthalih. Amin. Ustaz Asef Syabuddin dan Ustaz Raka. Amin. Amin, amin qabul. Jadi semua ustaz-ustaz. Amin. Amin ya Allah. Soalnya kalau dilihat dari hidung bongsoran beliau kayak. Lebih ke Arab-Araban. Iya Arab ya. Tiap bulan ke Arab mulu. Amin. Masya Allah, berkah-berkah. Subhanallah. Amin. Doa makbul. Kayaknya kalau beliau dipakein imam sama gamis bisa tukar kayak. Pak Kiai lihatin aja Pak Kiai. Jadi Habib. Habib ya. Pemirsa sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, begitu besar kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, rahmahnya kepada kita semua. Di antaranya apa? Fadilah-fadilah besar pada surah-surah dalam Al-Qur'an ternyata Allah Subhanahu wa taala jadikan pada surah-surah yang terpendek. Ya. Subhanallah. Ya, tadi ini pinjam istilahnya Ustaz Asep ya, trikul. Masya Allah. Ya. Trikul. Kul a'udzu birabbil Qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad. Qul a'udzu Qul a'udzu falaq. Qul a'udzu birabbin nas. Ya. Itu 3 surah trikul luar biasa. Al-Ikhlas subhanallah. Sekali kita membaca Al-Ikhlas, sabda Rasul itu sama seperti sepertiga Al-Qur'an. Luar biasa. Dan surah Al-Ikhlas ini salah satu surah favorit Rasulullah SAW. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Beliau silakan dicek di berbagai riwayat. Hampir di semua sholat sunnah. Kecuali sholat malam beliau, sholat pembuka dari setiap sholat beliau baca surah Al-Ikhlas pada rakaat kedua. Masya Allah. Rakaat pertamanya surah yaitu Al-Kafirun. Karena apa? Karena itu menanamkan nilai-nilai akidah, nilai-nilai ketauhidan. Qul huwallahu ahad. Katakanlah bahwa Allah itu maha satu, maha esa, maha tunggal. Subhanallah. Iya. Nah ini menarik, jadi kalau kita tahu bahwa ternyata mungkin hampir sepenuh hidup kita ya, seumur hidup kita ini selalu dengan ya itu tadi ya surat Al-Ikhlas yang dibawakan. Nah saya balik lagi ke Pak Kiai Agus nih. Pak Kiai ini kan menarik ya, bahwa ternyata secara nggak langsung kita mungkin mengaji, menghafal, melafazkan. Artinya kita di sini kan mengesahkan, mentauhidkan pada Allah.
Tetapi mungkin ada sebagian orang juga kurang paham Pak Kiai ya, artinya hanya cuma hafalan. Tapi sebenarnya bagaimana sikap bijak kita dengan baik bahwa benar kita harus mentauhidkan atau mengesahkan Allah. Iya, ini belum selesai ya materinya. Ya. Kita belum Selesain dulu, fadhal. pengajian ini. Ya. Fadhal guru. Fadhal Kiai. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi Pak Kiai Izzat tadi sudah menjelaskan bahwa di Allah tempat bersandar, memang betul surahnya 112 di surat Al-Ikhlas di ayat 1 sampai 4 ya. Jadi Rasulullah selalu mengamalkan tentang statement ayat ini ya Bu. Ibu sehat? Enggak, ngelihatnya sampai melotot gitu. Jadi saya tanya dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Katakanlah wahai Muhammad bahwa Allah itu adalah Maha Esa. Ahad. Ya, waktu turunnya ayat ini Kiai Izzat, bahwa ayat Allah ini turun pemirsa Indonesia, dulu ada satu sayembara asbabun nuzulnya. Sayembara perlombaan untuk mencari Nabi Muhammad sallallahu Allahumma shalli wa sallim. baik hidup maupun mati kau tangkap, kata kafir Quraisy. Masya Allah. Dan hadiah sayembara itu, merinding saya, adalah 100 ekor onta yang gemuk-gemuk. Ada gemuk? Ada. 100 ekor onta yang besar-besar. Yang kedua adalah 100 itu perempuan, budak perempuan Romawi, 100 orang tuh hadiahnya. Dan juga yang ketiga, hadiah untuk menangkap Rasulullah, siapa yang dapat tuh, itu hadiahnya selain 100 perempuan Romawi, 100 ekor onta, dan 100 ekor kuda Arab. Masya Allah. Gede-gede banget. Loh, ada yang terperanjat, ada yang tergiur kalau dapat Nabi Muhammad hidup maupun mati, hadiahnya itu. Kemudian ada itu pemuda-pemuda, ada satu pemuda namanya Surakah, dan dia itu mengejar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa Tahu barik nggak? alaihi. Pas ketahuan Nabi ada di tengah-tengah itu, Nabi mau berangkat ke Madinah, mau tahu nggak? Itu dikejar, ditangkapnya, bahkan kuda yang namanya Surakah itu terbalik mau nangkap Rasulullah. Kemudian saudara, 3 kali dia terjungkal terbalik pada saat itu, sampai pedangnya itu yang terhunus haus darah. Mayam naukamin ya Muhammad, kalau aku bunuh kau sekarang ini, siapa yang membantu kamu? Yang dikatakan tadi antum bilang idza zukirullah wajilat qulubuhum. Itu yang menolong aku, yang membantu aku adalah Allah. Maka turun ini ayat Qul huwallahu Ahad. Allahus Samad. lam yalid walam Yulad. walam yakul lahu. Kufuwan ahad. Itu Nabi itu ternyata tempat bersandar itu hanya Allah. Bahwa Allah di sini adalah tempat meminta segala sesuatu. Coba deh, di sini ada kata lam yalid walam yulad. Allah tuh nggak beranak dan nggak diperanakan. Iya. Belum beres nih. Ini kodenya berarti ini ada yang mau lewat dulu nih Pak Kiai nih. Iya. Karena pembahasannya nanggung ya, akan disampaikan oleh Pak Kiai juga. Sama-sama nanti kita akan bahas juga jamaah yang ada di sini. Dan tetap bersama kami di Serambi Islami. Allahu Akbar, subhanallah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Dan juga waktunya kita bersiap-siap. Mungkin sebagian dari pemirsa di rumah lagi mempersiapkan sarapan pagi ataupun pekerjaan dari suami ataupun anak-anak yang akan berangkat ke sekolah. Nah, lanjut saja pembahasan kita Pak Kiai, tadi terpotong sedikit. Mungkin dilanjutkan silakan. Iya. Lam yalid walam yulad. Allah tuh nggak beranak dan nggak diperanakan. Pertanyaan
Kiai Haji Izzah siapa bidannya kalau beranak? Rumah sakit yang mana, kan begitu? Iya. Sudah jelas kan Allah enggak beranak dan enggak diperanakan. Lam yalid walam yulad. Di sini ada kata walam yakul lahu kufuwan ahad, ya. Bahwa dan tidak ada sesuatu yang setara, yang seimbang, setara, yang betul-betul sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa bizil qurba dan seterusnya wal yatama wal masakin. Makanya hendaknya sembahlah kepada Allah. Jangan kamu berbuat syirik kepada suatu apapun. Kecuali kita nyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepadamu ya Allah aku menyembah dan kepadamu ya Allah aku minta tolong. Disinilah tempat kita bersandar, hanya Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita bersandar, sorry banget, kepada manusia lainnya atau kepada sesuatu benda-benda lainnya, maaf, di samping kita musyrik, kita syirik, kemudian tak berdaya kecuali hanya Allah. Pak Raka, Ya. bagaimana kabarnya? Baik, alhamdulillah Pak Kiai. Nah, demikian mungkin ada pendapat dari Bapak Kiai Izzah. Dipersilakan. Pemirsa sekalian rahimakumullah. Amin. Ketika Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an mencium Hajar Aswad. Sayyidina Umar bin Khattab adalah seorang sahabat yang jenius, pemberani, tegas. Bahkan beliau mendapatkan, saya pikir ini pujian yang sangat luar biasa dari baginda Rasul. Oke. Lau kana nabiyyun ba'di lakana Umar. Kalau ada nabi setelahku, maka Umar yang akan menjadi nabi. Subhanallah, pujian kepada sahabat yang luar Nabi bilang, biasa. Beliau orang yang begitu jenius, bahkan berapa banyak muwafaqatu Umar li ayatil Qur'aniyah. Sepakat, sepaham betulnya pendapat Sayyidina Umar terhadap turunnya ayat-ayat Al-Quran. Subhanallah. Orang yang realistis, yang melihat segala sesuatu kalau tidak sesuai dengan nilai kebenaran, maka beliau penentang pertama. Umar dijuluki Al-Faruq. Ketika Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an berada di hadapan Hajar Aswad, maka beliau hendak mencium Hajar Aswad. Nah, ketika Sayyidina Umar bin Khattab hendak mencium Hajar Aswad, ya, beliau berkata, "Ya Hajar, inni la'alamu annaka Hajar. Laula anni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qabbalak ma qabbaltuk." Wahai Hajar Aswad, aku tahu, aku sadar, kau hanyalah batu, kau hanyalah benda, la yadur wa la yanfa', tidak bisa memberikan mudarat atau manfaat. Kalau sekiranya laula anni ra'aitu Rasulullah SAW qabbalak, kalau sekiranya aku tidak melihat Rasulullah SAW menciummu, ma qabbaltuk, aku tidak akan menciummu. Subhanallah. Artinya apa? Jangan sampai mencium Hajar Aswad ini disalahartikan. Ini Hajar Aswad memiliki kekuatan. Keajaiban. Kadang-kadang kan jamaah haji, jamaah umroh itu salah satu target utama Hajar Aswad. Hajar Aswad. Kayaknya kalau belum nyium Hajar Aswad tuh nggak afdol gitu. Dan sunnah bagi laki, tapi nggak sunnah bagi perempuan. Begitu. Ya. Kalau sekiranya akan dikhawatirkan al-idha, at-ta'adzi wal-idha, maka hendaknya lebih baik dia tidak mencium. Kalau tidak ada at-ta'adzi wal-idha, artinya menyakiti atau tersakiti, silahkan. Ya. Itu sering terjadi itu, Kiai. Iya betul. Nah, ini pemantapan bagaimana nilai akidah yang Sayyidina Umar bin Khattab ya, ajarkan kepada kita semua. Batu tetap batu. Tetapi kenapa kok Sayyidina Umar kemudian mencium Hajar Aswad? Karena beliau melihat Rasulullah SAW menciumnya. Berarti bukan karena batunya, tetapi karena iqtidaan wattiba'an lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ikut kepada contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuh semangat orang haji sampai dia mau ikut sunnahnya Rasulullah. Terkadang sikut kanan, sikut kiri. Tapi kalau menyakiti hati seseorang itu nggak diperkenankan. Padahal hanya sunnah saja,
please don't hesitate, jangan kau ragu-ragu cium Hajar Aswad. Kalau kita mampu, kalau nggak mampu, Jangan. ya jangan. Kan begitu. Saya pernah mencium Hajar Aswad, masya Allah. Kasarnya mati-matian deh. Masya Allah. Orang nyikut kanan kita, nyikut kiri kita, mukul, aduh, subhanallah. Kesimpulan saya apa? Mencium yang sunnah kok bisa menyakiti semua orang, kan begitu. Nah oleh karena itu, hati yang suci yang bening, tadi kan Hajar Aswad. Betul, Ki. Ibnu Hajar pernah ngomong. Ibnu Hajar pernah ngomong bahwa al-ma'u ma'arikotihi ya syukul hajar ma'asidatihi. Subhanallah. Jadi tahu Air. air. Al-ma'u ma'arikotihi, air dengan kelembutannya itu bisa menembus batu cadas yang kuat. Iya. Artinya apa? Nah, nasihat yang baik itu terkadang nggak bisa tembus. Nah, kaitan dengan Hajar Aswad ini, yuk kita ikutin yang baik-baik, tapi jauhkan yang nggak baik. Mudah-mudahan bermanfaat dan berkah selalu apa yang diucapkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam melalui ucapan daripada mensitir daripada ucapan Ustadz Kiai Izzat. Ini Izzat pakai Ustadz Kiai Izzat pakai sorban. Iya, Ki. Sorbannya cakep tuh. Oh, oke. Orang boleh kasih, Ki. Iya. Enggak diminta. Kirain kode, Ki. Iya. Ntar Lanjut. bagi Ya. dua, Ki. Samber. Nah, pakai ini menarik nih. Ya pembahasan kita ternyata ada nggak sih kalau kita mau bertanya ya. Kan Allah ini kita tempat kita bersandar ya. Tetapi kita juga pengen tahu seberapa besar pertolongan Allah kepada umatnya. Ada nggak dalam mungkin dalilnya Allah atau surat yang menyebutkan bahwa Allah itu akan selalu membantu kita. Kepada hambanya bukan umatnya ya. Ada hambanya Allah ya. Iya. Jadi Allah itu akan membantu membantu hambanya Kelaran. melalui ayat-ayat Al-Quran yang paling baik. Artinya apa? Disampaikan ayat-ayat Allah itu melalui Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sallallahu alaihi. Tentunya di sini ada sebuah statement Quran di dalam surah ketiga ya. Di Ali Imran ayatnya di 173. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini ada kalimat alladzina qala lahumun nas innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana. Saudaraku yang berbahagia, yaitu orang-orang yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya, yang kepada mereka ada orang-orang yang mengatakan bahwa sesungguhnya manusia, yaitu ada orang yang memang membuat takut, mengumpulkan pasukan-pasukan untuk menyerang kamu. Artinya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu ditakut-takutin. Ntar tuh pasukan yang namanya dari kafir Quraisy Mekah itu akan datang menyerang kamu. Kafir. Yaitu kafir Quraisy Mekah menyerang kamu. Kamu takut sama mereka. Justru nakut-nakutin orang Yahudi, orang yang nggak beriman kepada Allah dan Rasul, yang nakut-nakutin. Justru mungkin kuat imannya tuh bertambah tuh. Yang namanya fazadahum imana. Imannya itu tambah. Kelompok daripada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah di sini dikatakan wa qalu hasbunallah wa ni'mal wakil, dan berkata menjawab bahwa cukuplah Allah yang menjadi pelindung.
Kan ada tuh salawat itu. Hasbi Rabbi. Bareng-bareng coba ibu-ibu. Coba bareng-bareng ibu semuanya. Coba. 3, 2, 1 ya. Hasbi Rabbi Makanya suka dibaca Ki Hasbi Rabbi Jalallah. Masya Allah. Jadi Allah itu pelindung. Dia pelindung, pengemong, pengayom daripada semua umat manusia. Hasbi Rabbi Jalallah. Kemudian ada kata kalimat lagi Hasbi Rabbi Jalallah ma fi qalbi ghairullah. Di hati itu nggak ada tuh selain Allah tuh nggak ada. Hanya satu, galbi. Nur Muhammad sallallahu. Cahaya Nabi Muhammad sallallahu la ilaha illallah. Enggak ada Tuhan selain Allah. Itu Allah maksudnya. Ini kalimat baik Kiai, tempat bersandar. Kalau kita bersandar kepada Allah, ya, Masya Allah. Kan jawaban Nabi la syai'a illa anta, ya. Ya Muhammad, kalimat da'sul kepada Nabi Muhammad. Tapi Nabi Muhammad berkata, kalau dia membunuh Nabi, hanya Allah yang bisa membantu. Ya, Ibu paham semua? Hafal selawatnya tadi? Nah, Hasbi Rabbi Jalallah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah. Ya, kira. Masya Allah. Ini pagi ini kita udah dapat nih satu zikir ya buat kita ya juga pemirsa di rumah. Ternyata tadi sampai oleh Pak Kiai bagaimana ternyata kita melafazkan tadi ya zikir tadi dan juga kita mentauhidkan ya Pak Kiai ya bahwa tauhid. Allah itu Maha Esa di dalam hati kita. Dan juga pemirsa masih banyak juga memang perbincangan kita nih Pak Kiai ya mengenai tentang bagaimana Allah tempat bersandar. Tapi ada juga pertanyaan-pertanyaan yang bilang bahwa kan Allah itu perlu ya ada proses kita mengenal Allah. Gimana cara kita mengenal? Apakah kenal diri kita sendiri dulu baru kenal Allah atau sebaliknya kita kenal Allah dulu baru kita kenal diri kita. Tetapi pembahasannya nanti kita akan berikan di segmen berikutnya. Tetap bersama kami di Serambi Islami. Allahu Akbar, subhanallah. Alhamdulillahirrabbilalamin dan kita sudah kembali lagi di studio. Pastinya kami ucapkan banyak terima kasih pada pemirsa yang selalu setia menonton tayangan kita. Mudah-mudahan dengan waktu Anda dan menonton tayangan kita Allah berikan rahmat untuk kita semua. Amin. Amin ya rabbal alamin. Lanjut Pak Kiai ini pembahasan. Kalau mengenal Allah ya kan biasanya ada istilahnya ya kenal dulu diri kita. Awalu wajibin alal insan ma'rifatul ilahi bistiqon. Nah, betul. Kewajiban ayah, bunda, bapak, ibu, abi, umi kepada anak nih yang kecil nih yang baru lahir nih. Kenalkan kepada Allah dengan seyakin-yakinnya. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Siapa orang yang kenal dirinya itu kenal Tuhannya. Kenal Tuhannya, kenal dirinya. Gitu para Kak. Masya Allah. Jadi tergantung sama kitanya. Anak mau baik, mak bapaknya baik juga. Anak mau buruk, nah mak bapaknya nauzubillah. Nah oleh karena itu mudah-mudahan kita semua menjadi keluarga yang betul-betul ya pertama subut ainudujul akidah. Kalau kata bahasa guru-guru kita, tetapkan mantapkan akidah dulu kepada anak-anak kita. Pesantrenin tuh di Bogor. Masya Allah. Apa namanya itu? Cisarua sebelah sono dikit. Iya. Ada juga subutun ainudujul akli. Entah di pesantren bukan hanya akidah aja. Tapi akal, rasio, pola pikir, pisau analisa, daya intelektual itu diasah. Bu? Ya. Sehat. Yang ketiga kalau kata kiai kita, subutun ainudujun nafsi. Itu anak akan jadi mandiri. Ditetapkan tuh mantapkan dulu akidah, kemudian akal, kemudian juga jiwa. Nih jiwa ini penting sekali kalau up and down. Angin, ombak dan badai, halilintar menggelegar puting beliung. Banjir. Karang di tengah laut, gunung meletus, anjing menggonggong, kafilah berlalu. Ada tambahan kan itu. ini. Nah,
kalau mau pinter lagi tuh anak, tadi ini kenal Allah, kenal diri, kenal Allah. Ya. Subutun ainududul ijtimai, kemantapan sosial gitu kali ya. Masya Allah. Hidup bermasyarakat. Masyarakat. Supaya kita itu nih anak nggak antisosial, bahwa kita semua menjadi hamba yang benar-benar ada komunikasi Allah, komunikasi kepada umat manusia. Pak Raka, Ya. katanya ada yang mau tanya tuh. Nah Maulid betul Pak Fikih. Kiai, ini biasanya kalau di segmennya Pak Kiai ini banyak yang mau bertanya. Makanya kita tampilkan langsung saja video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kiai Haji Agus Dermawan yang saya hormati. Nama saya Bapak Bolo Abdullah dari Bekasi. Pertanyaan saya Pak Kiai, apakah ada doa dan sholawat untuk mencapai yang kita inginkan? Sekian Pak Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin maksudnya biar doanya terkabul kali. Ini Kiai, bahasanya kayak bahasa Pak mantan presiden yang dulu tuh Pak Harto. Yang kita inginkan gitu ya. Iya. Jadi kan ada tuh bismillahirrahmanirrahim, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Itu doa, amalin aja. Tapi ada juga Kiai yang bacaan selawat yang suka dibaca oleh tim hadroh kita. Apa itu Kiai? Allahul kafi, Rabbul kafi, wajadnal kafi, qasadnal kafi, likulli kafi, kafanal kafi, wa ni'mal kafi. Alhamdulillah. Coba kita baca sama-sama supaya Pak Bola Abdullah tuh dengar di Bekasi ya. Allahul kafi, Rabbunal kafi, qasadanal kafi, wajadanal kafi, likullil kafi, kafanal kafi, wa ni'mal kafi, alhamdulillah. Allahul kafi, Rabbunal kafi, qasadanal kafi, wajadanal kafi, likullil kafi, kanal kafi, wa ni'mal kafi, alhamdulillah. Masya Allah, kan Masya Allahul Allah. kafi kan Iya. Allah yang maha mencukupi kita. Rabbunal kafi ya, Tuhan kami yang nyukupin kita. Allah yang maha nyukupin kita. Allah kafi, Rabbunal kafi, kafana kafi kan. Terus kan di ujung terakhir wa ni'mal kafi, alhamdulillah. Itu kesimpulannya Allah yang mencukupi dan kita tercukupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya mudah-mudahan berkah selalu. Amin. ya Ibu Rabbal. tahu kan berkah kalau kita ngaji sama Kiai Izzah? Hah? Kiai Pulangnya? Izzah tahu kan berkah? Ziyadatul Khair. khair, tambahnya kebaikan itu berkah. Kalau ngaji gitu. Kan ada peribahasa atau ucapan Nabi mengatakan julusuka sa'atan fi majlisil ilmi la tamasuk qalaman wala taktubu harfan khairul laka min itqi alfi raqabatin. Ada juga khairul laka min itqi alfi raqatin. Ada juga, jadi sebagian riwayat mengatakan bahwa duduk kamu julusuka sa'atan sesaat la tamasuk qalaman, enggak menyentuh pulpen, wala taktubu harfan, enggak nulis huruf pun, itu khairul laka min itqi alfi raqabah, masih lebih baik membebaskan budak daripada 1000 budak. Satu budak aja Bu. Satu budak satu. Ini kayak Kenapa di gitu, pinggir Ki? pantai. Jadi kita foto-foto ya. Beli ada aja. Jadi satu budak keselimpet dikit jadinya ke foto-foto tuh. Jadi satu budak aja dibebaskan, Allah haramkan jasadnya ke neraka. Apalagi 1000. Insya Allah. Masya Allah, ya. Paham Ibu? Paham. Ini kelihatannya semua ahli surga nih. Amin. Amin ya Allah. Kenapa ya? Kelihatannya. Kenapa itu Kiai? Iya, cahaya. Wajahnya bersinar berseri-seri. Masya Allah. Karena Lampu. ada lampu. Ya gitu Pak Kiai bener. Amin. Enggak. Wajhun malihun, wa lisanun fasihun, wa qalbun taqiyun, wa yadun syaqiyun. Tahu nih? Piti. Apa nih? Piti. Salah ngeok bilang.
Yadun Syakiyun, tangannya dermawan. Masya Allah. Apalagi yang ngomong sekarang nih Agus Dermawan nih. Berdua sama Kiai Izzat. Ya, Masya Allah. lanjutkan. Oke nih, kalau udah sama Pak Kiai juga ya ini pasti rame karena memang itulah salah satu Ciri alhamdulillah khas. ya ciri khasnya dari Pak Kiai. Selanjutnya Pak Kiai ini jamaah dari tadi mau nanya, boleh Iya, ya Pak Kiai ya? mau nanya apa itu? Oke, silakan langsung Ibu. Izin bertanya Pak Ya. Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Halimah dari Taman Kirana Surya, Majelis Taklim Al Istiqomah. Pertanyaannya Pak Haji, kenapa kalau urusan dunia itu takut dan seram, sedangkan kalau urusan akhirat itu aman, tentram dan damai? Mohon penjelasannya Pak Kiai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tentu untuk dunia nggak tenang, akhirat itu dia pasti tenang. Apa pernyataan Kiai Izzat? Silakan. Ya, Playmaker ya. kan tadi saya Pengantar. enggak, tadi kan udah, Ah. ya. Sekarang Kiai Izzat. Iya, luar biasa. Luar biasa. Kita ngikut. Alhamdulillahirabbil alamin. Dunia. Dunia itu kan dari kata-kata dana, dekat. Sesuatu yang dekat. Artinya dekat apa? Dekat akan ketidakpastian. Dekat akan kemusnahan. Itu Fana. dunia. Fana. Nah, diartikan dalam bahasa kita menjadi fana. Ya. Makanya orang yang mengejar dunia berarti dia mengejar sesuatu yang tidak pasti. Bagaimana wajah seseorang yang mengejar dunia, mengejar sesuatu yang tidak pasti akan mendapatkan ketenangan. Yang ada adalah kegundahan, kegalauan, kerisauan. Itu dunia. Makanya kalau kembali kita berkaca ya, pada pelajaran kita yang kemarin dengan Kiai, ya, sholat itu memi'rajkan kita, ruh kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memisahkan ruh kita dari jasadnya untuk sementara waktu menuju keharibaan Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kembali mendapatkan ketentraman dan ketenangan. Lihat dari takbiratul ihram. Ini satu isyarat luar biasa nih. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ya. Ini kalau dimaknai, subhanallah. Ketika orang menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam salatnya, yang pertama dihadirkan hati. Ya. Dalam niat itu kan harus ya, hudurul qalb. Harus dihadirkan hatinya. Kalau hatinya tidak hadir dalam niat pasti tidak sah salatnya. Ketika setelah dia niat selesai langsung Allahu Akbar. Apa sih artinya ini gerakan tangan? Ya. Ini menyingkap dari apa yang ada pada dirinya dibuang ke belakang. Subhanallah. Raf'ul yadain. Allahu Akbar. Yang dibuang adalah dunia. Allahu Akbar. Kemana dibuangnya? Ditaruh ke belakang. Oh, sono jauh-jauhan dikit. Ya. Untuk apa? Untuk dia mendapatkan kedamaian dan ketenangan ketika dia berhadapan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mi'rajlah kembali dirinya, jiwanya, bukan dirinya, jiwanya, ruhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum Bi dzikrillah. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. qulub. Orang-orang yang beriman itu akan tenang hatinya kalau dia zikir sama Allah. Dia buang. Nah, yang dimaksud tadi Kiai Izzat mengatakan bahwa dunia ini adalah tempat kita hidup, tapi fata morgana sebentaran, bayang-bayang. Dunia ini adalah tempat kita, sandiwara. Ceritanya mudah berubah, kisah Mahabharata, tragedi Yunani. Masya Allah. Setiap kita Hafal, Ki. dapat satu peranan yang harus kita mainkan. Ada peran wajar dan ada peran berpura-pura. Mengapa kita, kok diam aja semuanya? Mengapa kita? Bersandiwara. Itu dunia. Dunia itu fata morgana. Tapi ingat nih. Dunia ini bukan tempat tinggal, Kiai. Ya. Ya. Dunia ini tempat meninggal. Lo mak bapak kita pada meninggal. Bukan tempat tinggal. Makanya kalau orang yang mengutamakan dunia, menjauhkan atau membelakangi akhirat, celaka tuh orang.
Nauzubillah min. Dzalik. Tetapi dunia juga jangan ditinggalin. Ya. Jadi dunia itu kita setir bahwa dunia ini kita raih, ad-dunya mazru'atul akhirat. Dunia itu tempat kita menyemai kok buat akhirat. Kalau kita punya uang, kita kerja, cari apa tuh? Cari apa? Cari duit. Cari apaan? Cari uang. Nggak kelar-kelar. Duit itu doa, D-nya duit, doa, usaha, iman, dan takwa. Masya Allah. Maaf, di sini tolong baik-baik bahwa dunia ini tempat kita menyemai, di akhirat kita petik. Nah kita tanam nih. Nanti metiknya di akhirat. Kita nggak tahu kan. Nah yang penting nih, Kiai kita mengatakan bahwa hadirkan niat yang baik. Jadi niat itu adalah sesuatu bisa menghasilkan sesuatu. Bahwa innamal a'malu bin niat. Nah mudah-mudahan nih kegiatan kita, aplikasi, implementasi, realisasi kita ini akan tercermin dari niat kita. Mudah-mudahan niat kita niat baik semua. Tapi ingat, dunia jangan sampai membujuk kita. Jangan sampai kita terperosok ya, terprovokasi dengan hukum-hukum dunia. Dunia kita setir, tapi ingat untuk kepentingan akhirat. Ya demikian barangkali. Masya Allah. Ya, ini jadi paham ya. Ternyata dulu juga kita sering mendengar pakai mungkin sampai sekarang tuh bahwa kalau kita dahulukan akhirat kita, maka dunia akan mengikuti seperti itu, tunduk kepada kita. Tapi pertanyaan nanti setelah segmen ini masih ada pertanyaan pakai. I'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takatsurun fil amwal wal aulad. Ya demikian. Oke, nanti dibahas artinya seperti apa oleh Pak Kiai. Tetap bersama kami di Serambi Islami. Masya Allah, Allahu Akbar. Alhamdulillahirrabbilalamin. Tak terasa juga sudah waktunya mungkin menjelang waktu subuh atau pagi. Tapi kami ucapkan banyak terima kasih pada para pemirsa TVRI yang selalu setia menonton tayangan Serambi Islami edisi di hari Senin bersama Dai berjuta pemirsa Kiai Haji Agus Darmawan. Pak Kiai, tadi kan ada istilah tadi yang Pak Kiai sebutkan tuh ya, bahwa ternyata ya benar tadi kalau kita mendahulukan akhirat kita, dunia kan akan mengikuti. Nah, mungkin ada sedikit tanam padi rumput ikut, tanam rumput padi luput. Tahu nggak artinya? Kagak. Kurang paham Pak Kiai. Kita punya guru namanya Mu'alim Kiai Haji Abdul Rahman Nawi. Dia ngomong kalau tanam padi rumput ikut. Tanam rumput padi luput. Tanam akhirat dunia ikut, tanam dunia akhirat luput. Paham tuh? Paham. Kalau tanam akhirat nih Kiai kita, Kiai Izzat nih, kan tanam akhirat dia. Ceramah kemana-mana. Orang-orang kan berkatnya cuma 2, dia 10. Amin. Dunia tuh ngikut ya. Maksudnya apa? Bukan soal itu aja. Tetapi urusan akhirat ini memang penting. Tapi ingat, kita harus mengaji dan mengkaji ilmu agama. Man arada dunya fa'alaihi bil ilmi. Wa man aradal akhirah fa'alaihi bil ilmi. Wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Jadi ilmu itu dunia dengan ilmu dunia, akhirat dengan ilmu akhirat. Kedua-duanya juga dengan ilmu. Tapi jangan lupa juga bahwa ilmu itu ada istilahnya Kiai, kata Albert Einstein, the science without religion is lame. And religion without science is blind. Apaan tuh artinya? Kagak ngerti. Ada nanya tuh ngerti. Iya. Oh, ibu ngomongnya yes aja udah. Gitu, Yes I know gitu aja deh. Jadi ilmu tanpa agama akan lumpuh. Saya udah Indonesia ini ngomongnya. Telat. Ilmu tanpa dunia, sorry nih. Ibu sih. Ilmu tanpa agama akan lumpuh dan agama tanpa ilmu akan buta. Jadi itu artinya bagi orang yang mengutamakan dunia saja tanpa ada akhiratnya, nah bahaya. Tadi tanam padi rumput ikut, tanam rumput padi
tanam akhirat dunia ikut, tanam dunia akhirat luput. Ya begitu Pak Raka. Mudah-mudahan semakin paham ya bahwa kita mempersiapkan diri kita untuk di akhirat. Selanjutnya Pak Kiai, ini ada Pak pertanyaan. Raka nanya mulu. Iya. Ini kan giliran mau nanya Pak Sekarang Kiai. kita nanya dia deh. Iya betul Kiai. Jangan Pak Kiai. Ini betul ada yang mau nanya lagi, ada video berikutnya masih ada ya, Iya, boleh iya, ya. iya. Oke, sama-sama kita simak video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Haji Agus Darmawan. Saya dari Kota Bandung. Nama saya Dedi Ahmadi. Saya ingin bertanya kepada Pak Kiai, kenapa kita tidak boleh bersandar kepada makhluk atau manusia lainnya? Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang cakep, yang jawab Kiai Izzah ini. Kenapa kita nggak boleh bersandar Iya. kepada selain Allah? Kita bersandar hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya tentunya kemusyrikan ya. Sekarang yang pas Bapak Ustadz Dr. Kiai Haji Izzah Bisa menjawab. Soleh Jailani, MA, MM, MSI. Oh, banyak ngomong gitu. MMC Ki. Mau sakit dong. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa sekalian rahimakumullah. Ibu sehat? Sehat. Udah ngopi? Belum ya? Aduh, begitu dingin amat di sini nggak ada kopinya ini. Bersandar hanya kepada Allah. Firman Allah Subhanahu wa taala surah Al-Ikhlas ayat 2. Allahus Samad. Apa artinya Allahus Samad? Allah adalah tempat sandaran. Hanya kepada Allah kita bersandar. Kenapa? Kalau kita bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah sang pemilik segala. Allah sang penentu. Allah yang berkehendak, maka segalanya akan menjadi baik. Tetapi kalau yang kita sandarkan selain Allah itu punah. Selain Allah ada batasnya. Misal seorang bersandar kepada lurah, misal. Lurah ada nggak jabatannya? Ada jabatannya. Ada nggak masa jabatannya? Ada. Kalau sudah nggak jadi lurah, selesai. Bersandar tidak boleh kecuali kepada Allah. Karena Allah al-Baqi, Allah al-Abad. Allah Subhanahu wa taala yang maha abadi. Allah tidak ada masanya. Maka bersandar yang paling baik adalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, Betul. ada pertanyaan lagi? Betul nih jamaah ada tadi gerutu mau nanya. Boleh sekali lagi ya ke jamaah ya. Silakan. Oke, enggak Oke. ditemenin Selanjutnya diri boleh, kita. silakan. Apa sayang dulu? Udah. Enggak ada yang nanya. Oh gitu. Ya. Terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Masruna dari Majelis Ta'lim Al-Istiqomah. Siapa nama? Ibu Masruna. Mas Masruna cakep. dari Majelis Ta'lim Al-Istiqomah Taman Kirana Surya. Saya mau nanya Kiai, beri contoh tamasiyah tentang kehidupan bergantung dengan makhluk lainnya. Oke. Terima kasih. Wassalamualaikum Ya, Kiai. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mohon izin. Kiai Izzah. Kita sama-sama merah nih. Masya Allah. Pak Ustadz Asep. Baik Kiai, fadhal. Ibu ada kata tamsiliyah ya. Tamsiliyah Iya. itu kata perumpamaan. Contoh. Contoh orang yang tergantung sama yang lain umpamanya. Kan saya udah beri contoh tuh tadi itu ibarat umpama pohonan bersandar kepada batu, tiba-tiba ada air deras, kemudian longsor, dia nggak akan kuat. Artinya adalah bahwa tempat bersandar itu tadi katakan Allahus Somad. Allah yang maha tempat kita bersandar. Nah kemudian ibu yang terhormat, bapak yang berbahagia, bahwa umat manusia ini adalah memang hidup ini nggak lama kok, baina sitin wasab'in. Di antara 60 dan 70 tahun. Dunia ini hidup kita enak sak kelenteng nanging larane ketiga rendeng. Apaan tuh artinya? Yes,
Yes. Yes, benar kayak Izzat benar. Yes. Ini yes. bahasa Jawa. Oh Jawa. Oh, yes saja. Piye kabare? Ape. Wis mangan sadayana. Durung. Baca bercampuran. Bahwa dunia ini, sekarang ibu tempat bersandar kemana coba? Contoh, saya yang mencari uang, yang memberikan makan kepada saya hanya suami. Pas suami meninggal, apa ibu mau stres? Wala ta'asu mirauhila. Jangan wala ta'asu mirauhila. Kamu jangan berputus asa dari rahmat Allah. Kemudian suami andai kata ibu pekerja keras nih, hebat nih, ibu soleha banget nih. Nggak ada deh bini kayak macam ibu kata suami ini. Sebelum meninggal gue gak kuburin ya istrinya. Sebelum mati maksudnya. Tapi apakah ibu mau stres atau bapak mau stres? Enggak. Bahwa kita yang punya hanya Allah. Yang dikatakan Ena Esa Kalteng tadi. Bahwa dunia ini cuman apa tuh? Seperti biji randu. Biji kapuk. Peletuk di ujung gigi kiai udah habis. Kalau makannya peletuk nih biji pepaya, peletuk udah habis ujung gigi. Nggak sampai ke perut. Artinya apa? Nggak kenyang. Tapi larane ketigorong dan akibatnya dari musim kemarau ke musim hujan. Cukup lama. Itulah biji randu. Maksud saya adalah manusia paling 70 tahun, paling 60 tahun. Tapi nanti siksaan kuburnya jutaan tahun lamanya. Kalau kita berbuat dosa dan dosa terus. Oleh karena itu sekarang wasari'u ila magfirati min rabbikum. Sini. Baik, Kiai, baik. Coba baca dulu. Bismillah. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. Allah. Jadi bersegeralah menuju ampunan Tuhanmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Wasari'u ila magfirati min rabbikum wa jannatin ardu as-samawati wal ard. Allah kasih surga tuh. Amin. Insyaallah amin. Seluas langit dan bumi uiddat lil muttaqin, buat kita, buat antum atau buat ibu-ibu yang bertakwa. Buat antuna semua yang bertakwa kepada Allah. Amin. Amin. Ternyata orang-orang yang bertakwa itu Kiai alladzina yunfikuna fisarra wad dara. Jadi menginfakkan hartanya saat suka dan duka. Lapang sempit wal kaziminal ghaiz dan dia bisa menahan amarahnya. Dia tahan tuh amarah. Maksudnya dia nothing tulus. Ya. Dia enggak wal kazimil ghaiz. Kemudian wal afina 'anil nas. Wal afina 'anin nas dan dia saling memaafkan di antara sesama umat manusia. Jadi dia pokoknya hidup di alam dunia ini, nah yang dikatakan tadi bahwa nothing tulus. Dia ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu, mari sama-sama kembali kepada hukum-hukum Allah. Mudah-mudahan Allah memberikan satu solusi, guidance and counseling buat kita semua. Amin. Nah, Ya, demikian. Pak Kiai, singkat saja nih Pak Kiai. Kan tadi Allah sudah berikan banyak begitu dekatnya kepada hambanya ya. Pengen tahu caranya Allah itu dalam menolong hambanya dalam keadaan mungkin bahaya atau susah dan sebagainya seperti apa Pak Kiai? Saya bisa. Ada Keiza. Yang ini. Yang mana Ya, ini? jangan Kiai Agus mulu dong katanya. Sekarang Keiza. Saya. Kamu? Iya, ini. Saya. Betul. Kamu nanya. Hah? Kamu nanya. Allah Subhanahu wa taala pasti menolong hamba-hambanya. Iya. Kapan? Yang pertama, selalu kita memiliki moto dalam hidup, memiliki manfaat, ringan tangan kita, Ya. kita selalu ingin memberikan pertolongan kepada siapapun, terutama saudara kita muslim. Karena ada hadis Rasulullah SAW, Wallahu fi aunil abdi, madamal abdu fi auni akhih. Allah Subhanahu wa taala akan menolong hamba selagi kita mau menolong saudara kita. Subhanallah. Intan surullah Yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Tegakkan agama Allah, berpeganglah pada syariat agama, maka insya Allah kita akan selalu mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala.
Pokoknya hidup di alam dunia ini kan temporer nih, Iya. nisbi, simple, singkat-singkat saja. Yang penting hidup sepanjang masa, hendaknya kita berbuat kebaikan. Betul. Dan saya yakin kalau orang yang berbuat kebaikan, ya, man syaba ala syai' syaba ala. Siapa orang yang membiasakan masa mudanya begitu, matinya pun akan seperti itu. Jadi husnul khatimah dengan catatan nothing tulus insya Allah. Barakah gimana Barakah? Duh, selanjutnya nih Pak Kiai, karena tadi ada yang mau lewat dulu pembahasan kita sebelum terakhir nanti ada kesimpulan. Ya. Jadi pemirsa juga jamaah tetap di sini, tetap bersama kami di Serambi Islam. Masya Allah, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dan kita sudah ada di segmen terakhir kita. Tetapi ada satu mungkin kita bisa ambil contoh peristiwa sejarah dalam peperangan di agama kita di Islam. Mungkin saya langsung Pak Kiai, mungkin Allah sudah bisa menunjukkan kepada kita ya dari beberapa histori sejarah Islam. Ada beberapa perang-perang kayak perang di Jabal Uhud, terus perang Badar. Dan itu Allah berikan, di perang Badar itu Allah berikan kemenangan. Nah itu gimana Pak Kiai? Mohon izin Kiai. Betul, Ki. Pemirsa Indonesia, Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, kamin fi'atin ghalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biiznillah. Jadi perang Badar itu kelompok yang sedikit itu bisa mengalahkan kelompok yang banyak dengan izin Allah. Iya. Mungkin jumlahnya 313 pasukan ya orang. Muslimin. Kemudian melawan atau dihadang oleh 1000 kalangan kafir Quraisy. Tetapi sempat kalah tuh. Jadi kelompok yang sedikit, kelompok Nabi Muhammad Sallallahu bisa mengalahkan kelompok yang banyak. Tapi ingat, ada perang Badar yang dikatakan Nabi kepada para sahabat, roja'na min jihadil asgor ila jihadil akbar. Bahwa aku baru saja datang nih dari perang yang kecil, perang Badar dianggap perang kecil, menuju perang yang besar. Nah, waktu itu bulan Ramadan, perang yang besar itu, kecil itu yang mana? Yang Badar. Kalau perang yang besar yang mana? Menahan jihadun nafs, menahan atau memerangi hawa nafsu. Nah, lalu pas sudah menang nih, menang kalangan, kemudian ada perang balas dendam itu. Namanya perang Uhud, di mana Uhud itu subhanallah, dari kelompok Nabi Muhammad yang memang jumlahnya itu ada 1000 ya, kemudian membelot 300, maka sisa 700 ya. Itu ada Abdullah bin Ubay bin Salul, ada juga panglima perangnya Abdullah bin Zubair. Ini banyak sekali ini sejarah yang harus kita jabarkan, tetapi waktu menuju sudah terbit matahari. Betul, Iya, Pak Kiai. syuruk. Nah, Pak Kiai ini nggak apa-apa. Jadi menjadi sebuah contoh dan memang dari peristiwa-peristiwa ini kita bisa ambil hikmah ya. Ternyata begitu. Apapun yang terjadi pada kehidupan kita adalah Allah tempat kita bersandar. Iya. Nah selanjutnya Pak Kiai ini karena sudah terbatas dengan waktu kita, kami berharap ada kesimpulan-kesimpulan terbaik buat pelajaran kita di hari ini. Dan kita mulai dari Ustadz Asep dulu. Silakan Ustadz Asep. Baik, terima kasih Bang Raka. Mohon izin para Tuan Guru Kiai Haji Agus Darmawan dan Kiai Izzat. Para pemirsa Serambi Islami TVRI yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ilmu yang telah diberikan disampaikan oleh para tuan guru kita udah sangat luar biasa. Yang paling penting bagaimana kita bisa menelaah ilmu itu dan diaplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Saya Al-Fakir hanya menambahkan sedikit saja. Saya teringat dengan kalimat Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Apa kata beliau? Aku sudah pernah merasakan semua kepahitan hidup. Dan bagiku kepahitan hidup yang paling pahit menurutku adalah bergantung kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua termasuk hamba-hamba Allah yang hanya bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ustadz Asep. Sama-sama. Dan selanjutnya Kiai boleh Kiai Izzat menyampaikan sedikitnya kesimpulan buat kita hari ini. Amin. Baik, para pemirsa rahimakumullah. Terkadang kita banyak menyimpulkan sendiri segala sesuatu yang kita alami. Kalau hal yang baik pasti kita senang. Ya. Kalau duit datang, apalagi banyak, semua kita girang. Cuman di sebaliknya,
kita sakit, dapat musibah, di balik itu kita mengeluh. Ini nih, sandaran kita hanya Allah. Artinya apa? Semua yang terjadi tidak ada yang luput dari ilmu Allah. Semua yang terjadi, semua terjadi karena takdirnya Allah. Satu clue yang diajarkan oleh salafun salihun, apa? Kata-kata beliau luar biasa. Ma asabak lam yakun liyukhti'ak wa ma akhta'ak lam yakun liyusibak. Apapun yang kau alami itu betul adalah Allah Subhanahu wa taala di balik semuanya. Tidak akan melenceng sejengkal sedikit pun. Dan apapun yang Allah takdirkan tidak terjadi pada diri kita, maka hal tersebut selamanya tidak akan mungkin terjadi. Artinya apa? Hadapi, terima semua karena Allah. Kalaupun kita ingin mengeluh, apakah kita akan protes kepada Allah? Tentu. Kita sebagai hamba, kita hanya bersandar dan menerima apapun yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Kiai ya. Ini kesimpulannya jadi mengingat pada kita ya bahwa ternyata Allah segalanya. Selanjutnya kepada guruna kita Dai Baca Pemirsa Kiai Agus Dermawan. Silakan. Ya, mana sini Kiai? Para pemirsa Indonesia, dalam hidup ini ada pasang dan surutnya, suka dan duka. Ala syara wa dara maskura. Dalam suka dan duka tetap kita bersyukur akan nikmat yang Allah telah berikan maupun ujian yang Allah berikan. Sebab ma'asoba min musibatin illa biiznillah wa may yu'min billah yahdi qalbahu. Semua musibah yang datang ke hadapan kita adalah ujian, memang izin Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kembali, kalau orang yang beriman kepada Allah ini hatinya dia akan diberikan petunjuk kepada Allah. Oleh karena itu, mari sama-sama dalam suasana hal yang seperti ini, bahwa hidup di alam dunia ini tempat kita tafakur, tadabbur dan tasyakur, hendaknya kita selalu laporlah kepada Allah. Perbanyak bangun malam, kita bertahajudlah. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatalak asa ayat asakar buka maqama mahmuda. Mudah-mudahan Allah memberikan solusi yang terbaik buat kita, karena hambanya selalu lapor dan bersandar kepadanya. Mudah-mudahan Allah memberkahi kita dunia dan akhirat. Amin Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu yukafi mazidah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali Muhammad. Ya Allah, ya Tuhan kami, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepadamu ya Allah kami menyembah semua ya Allah. Kami menyembah kepadamu ya Allah. Semua kami menyembah kepadamu ya Allah. Dan kepadamulah kami semua mohon pertolongan. Ilahi Rabbi anta maksudi waridhoka matlubi. Maafkan segala dosa kami. Ampuni kesalahan kami. Amin. Maafkan dosa kedua orang tua kami yang melahirkan kami. Bertaruh antara mati hidup. Bersimbah darah meregang nyawa. Ya Allah ya Tuhan kami, jadikan keluarga kami sakinah mawaddah warahmah. Baiti janati. Rumahku surgaku ya Allah. Berikanlah anak cucu kami anak yang soleh dan soleha. Rabbi ja'alni muqimah sholat wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana gfirli wali walidayya walil mu'minina yauma yaqumul hisab. Allahumma ya rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah, terima kasih banyak Pak Kiai yang disampaikan ini menjadikan pengingat buat kita ya, bahwa ternyata hidup kita di dunia ini adalah sementara. Dan hanya kekal abadi adalah nanti di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua nanti di akhir hayat kita dalam keadaan meninggal husnul khatimah. Pak Kiai, terima kasih banyak hari ini. Ilmunya sangat luar biasa. Juga Pak Kiai Izzat juga terima kasih banyak. Ustadz Asep, kita doakan ya jamaah juga pemirsa di rumah, guru-guru kita selalu sehat panjang umur, selalu memberikan ilmunya buat kita dan tidak pernah bosannya mengingatkan pada kita yaitu tentang ilmu agama, yaitu agama Islam kita. Dan selanjutnya pemirsa, karena sudah waktu kita terbatas di sini dan insya Allah mudah-mudahan apa yang disampaikan ini adalah sebagai wasilah dari para guru-guru kita untuk bisa memberikan yaitu semangat John dalam spiritual kita. Mudah-mudahan juga Allah meridhoi dan merahmati dalam kehidupan kita dunia dan akhirat.
Dan insya Allah kita ketemu lagi di Senin depan. Dan jangan lupa buat pemirsa di rumah yang ingin tahu ataupun sedikit saja syiar dakwahnya Pak Kiai, boleh langsung saja ikuti di sosial medianya di Instagram di @kh.agusdermawan. Insya Allah hidup kita berkah. Amin, Dan amin. sama-sama kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa ila wa afiyati adabami wa sifaya wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim.